dipersembahkan oleh Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri telah tiba di Sulawesi Tengah. Di sini kita akan melihat progres pembangunan BTS di beberapa spot yang tertinggal dan juga terpencil di Kabupaten Sigi dan Donggala. Nah, untuk memulai perjalanan kali ini, kita akan memulai dari Kota Palu. Kebetulan Fikri ini pernah bertugas di Palu saat Palu ini diguncang gempa dan tsunami tahun 2018. Fik, dulu tuh sebesar apa kerusakan di kota ini? Kalau dulu parah banget ya, memang karena 7,4 skala Richter juga dan disusul tsunami. Ya luar biasa ya, apalagi di pinggir pantai. Itu semua hampir terdampak ya, Sigi, Donggala, Palu. Sigi, Donggala, Palu. Tapi kalau di kota Palu ini yang paling parah di Balaroa. Di Balaroa. Boleh kita cek kali ya ke sana ya? Boleh? Teman-teman kita ke Balaroa dulu ya untuk cek keadaan kita. Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya menjadi kota terbesar sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Sekilas berkeliling kota Palu 3 tahun pasca gempa dan tsunami, masih nampak puing dan sisa-sisa bencana yang terbengkalai tak terawat hingga kini. Bangunan kosong tak berpenghuni, garis pantai yang telah berubah, menjadi saksi betapa hancurnya kota ini pasca diterjang bencana bertubi-tubi pada September 2018 lalu. Salah satu lokasi yang menelan banyak korban saat bencana tanah bergerak adalah Perumnas Balaroa. Dari bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi, ribuan nyawa menjadi korban. Dan kini, Perumnas Balaroa menyisakan hamparan padang rumput dengan korban yang masih terkubur di dalamnya. Dari kota Palu kami menuju ke Kabupaten Sigi, sebuah kabupaten yang berjarak 10 km ke arah selatan. Dan bertemu dengan Pak Aldi, Kasih Infrastruktur dan Teknologi Dinas Kominfo Kabupaten Sigi, untuk menjelaskan bagaimana target pemerataan internet di lokasi pasca bencana ini. Pak Aldi, ini kan saya sudah datang dari Palu kemudian ke Sigi ya Pak. Untuk penyediaan internet yang ada di Sigi ini seperti apa Pak perkembangannya sekarang? Untuk beberapa wilayah di Sigi, khususnya di wilayah yang agak di daerah pedalaman itu memang agak tidak terjangkau jaringan telekomunikasi atau dalam artian blank spot, sehingga memang agak kesulitan masyarakat kami untuk dilayani jaringan telekomunikasi itu sendiri, sehingga memang kebijakan untuk pembelajaran misalnya dari sisi pendidikan untuk melalui media daring itu memang hampir tidak bisa dilakukan. Kira-kira apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Kominfo ke depannya supaya akses itu merata, karena kan ada ya Pak penjaminan hak sebenarnya internet itu sekarang sebenarnya sudah jadi hak setiap warga negara kan Pak. Jadi saat ini sejak tahun 2019 kami melalui Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Informasi Kementerian Kominfo sudah mencanangkan program Universal Service Obligation. Di tahun 2021 ini kami kembali mendapat bantuan sebanyak 48 site BTS yang akan dibangun di 48 desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi itu sendiri. Ya, tentunya ketika proyek ini bisa dilakukan, pembangunan bisa dilakukan di desa-desa tadi, harapan-harapan kita terhadap kondisi hari ini COVID dan sebagainya itu bisa bisa tertangani, khususnya untuk siswa-siswa sekolah yang terkendala karena harus belajar secara daring. Ada beberapa daerah yang tertinggal Pak, memang tidak dibangun BTS karena memang mungkin swasta akan rugi jika membangun BTS itu karena tidak ada minimum pengguna ya Pak. Jadi istilahnya dibangun tapi rugi tidak untung gitu ya Pak. Nah, skema seperti apa yang dilakukan oleh Kominfo Pak untuk membangun di daerah tertinggal ini supaya nanti swasta mau ikut juga masuk berpartisipasi gitu Pak? Di daerah sendiri
itu diupayakan oleh Bakti dengan kerjasamanya dengan Pemda itu mengupayakan untuk penyediaan lahan. Harapannya ketika lahan bisa tersedia, BTS-nya juga sudah dibangunkan, itu bisa menarik operator seluler untuk masuk sehingga melayani telekomunikasi yang ada di wilayah-wilayah yang belum terjangkau tadi. Kalau gitu, mana Pak satu lokasi yang kira-kira sudah dibangun? Jadi saya nanti bisa cek ke sana. Dalam catatan kami saat ini pembangunan itu sedang berjalan di beberapa site, tapi yang saat ini sudah siap itu di Desa Matan Timali, Kecamatan Marwala Barat. Itu pembangunannya sudah hampir sekitar 90%. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aldi. Mungkin saya nanti akan langsung ke Matan Timali untuk mengecek ya Pak ya. Dari pusat Kabupaten Sigi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu tempat terpencil yang menjadi sasaran penguatan jaringan. Tim ekspedisi akan kembali dengan cerita kehidupan warga Desa Matan Timali yang hingga kini harus berjuang untuk mendapat jaringan internet dan komunikasi. Desa Matan Timali berada di Kecamatan Marwala Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di pegunungan Gawalise dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Hawa sejuk dan damai menyelimuti seluruh pemukiman di desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Haleluya. Selamat sore saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita alami. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, taatlah kepada Tuhan. Taat kepada setiap aturan-aturan yang disampaikan kepada kita. Taat kepada setiap aturan-aturan yang sudah kita dengar. Terlebih lagi taat kepada Tuhan. Seluruh penduduk desa bermata pencarian sebagai petani, dengan penghasilan utama coklat, jagung, dan kopi. Tanah pegunungan yang subur ini menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok kota Sigi dan Palu. Posisi desa yang masih tergolong terpencil menyisakan satu masalah yang masih dirasakan oleh seluruh warga desa ini, yaitu akses internet yang tidak stabil. Disinilah Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui dinas daerahnya mengajak warga untuk bersama mengatasi masalah keterbatasan jaringan atau blank spot. Selamat siang Pak Kades. Siang Pak. Ya. Perkenalkan Pak Kades, saya Aldisar dari Dinas Kominfo Kabupaten Sigi. Kebetulan saya ditugaskan untuk datang ke desa Bapak untuk menyampaikan beberapa program yang kebetulan program ini terkait dengan tugas pokok kami adalah penyebarluasan telekomunikasi dan jaringan internet. Nah kebetulan dalam data kami yang sudah masuk di Kementerian Kominfo melalui Bakti, Desa Matan Timali ini salah satu desa yang memang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dan jaringan 4G. Tentunya kami sangat mendukung Pak dan sangat untuk memberikan lahan-lahan di sini. Kesediaan kami di Desa Matan Timali ada tanah desa. Kami siapkan untuk dibangunkan untuk program BTS ini. Akses menuju Desa Matan Timali cukup menantang. Jalan berliku, berbatu dan belum sepenuhnya diaspal kami lewati, dengan vegetasi yang cukup rapat di sisi kanan dan kiri. Akhirnya tim ekspedisi Bakti untuk Negeri tiba di Matan Timali setelah menempuh sekitar 2 jam perjalanan dari kota Palu.
Saya berbincang dengan Kepala Desa Matantimali mengenai kesulitan yang dihadapi warga tanpa jaringan internet di desa ini. Pak, kalau ke perangkat desa kan biasanya memang butuh ya internet. Nah, kalau Bapak sekarang itu apa kesulitan yang dihadapi, Pak? Kesulitan di sini, Pak, umpamanya kalau internetnya itu tidak ada, kita cuma pakai pakai HP biasa. Kan informasi ini tidak sampai sama kita punya bawahan ini, apalagi Pak Camat. Kemarin saya mendapat informasi dari Pak Ali bahwa tanah itu milik desa yang dihibahkan gitu, Iya, Pak? milik desa itu, Pak. Milik desa, Pak, iya. Nah, Bapak ini cara komunikasi dengan warga seperti apa, Pak? Langsung saja berapa dengan masyarakat, bicara bagaimana kita ini. Jadi masyarakat bilang, ya kalau begitu Pak Kades, kita serahkan saja ini lokasi ini untuk desa. Harapannya untuk internet di desa ini seperti apa, Pak, ke depannya? Harapan kami ini ke depan, ya mungkin anak-anak kami sekolah, ya kami punya warga atau masyarakat. Kalau kita punya masyarakat, mau kemana-mana, kita bisa berkomunikasi melalui HP. Karena berada di ketinggian, desa Matantimali ini cukup dingin dan seringkali diselimuti kabut. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun yang berjarak cukup jauh satu sama lain dengan jumlah penduduk 517 jiwa. Benar-benar tidak ada sinyal internet sedikit pun saat kami datang ke desa ini. Sementara di kota, internet dengan mudah didapatkan dimanapun. Padahal jaringan komunikasi kini telah menjadi kebutuhan dasar, terutama di masa pandemi. Salah satunya untuk kegiatan belajar mengajar. Walau kegiatan sekolah tatap muka dilarang, namun ketiadaan jaringan internet memaksa anak-anak dan guru memindahkan kegiatan belajar mereka di rumah. Selamat pagi, Pagi. Ibu. Selamat pagi, adik-adik. Pagi semua. Ini sedang sekolah SD ya, Bu, Iya. ya? Kalau sedang pandemi ini di Matantimali itu masuk sekolahnya seminggu berapa kali, Bu? 1 kali 1 minggu. Sisanya belajar di sini di rumah gitu. Iya, Kenapa nggak bisa online gitu, Bu? tidak bisa. Di sini kan belum ada jaringan. Kalau online Kalau Ibu sendiri pakai HP? pakai HP. Pakai. Kalau Iya. cari sinyal itu di sebelah mana? Ada tempat-tempat yang bisa dapat sinyal nggak, Bu, di sini? Ada, cuma jauh dari sini, dari lokasi di sini. Cari jaringan di atas sana. Kalau di sini tempatnya jaringan susah sekali. Susah. Di sini. Iya. Kalau untuk ke tempat yang ada jaringannya itu, Ibu biasa naik apa? Terus kesananya berapa lama? Kesananya sekitar 2 jam. Ada harapannya, Ibu nggak ada keinginan untuk sinyal internet di desa ini? Iya, ada. Apa pengennya, Bu? Pengennya bisa belajar bisa cari-cari di YouTube, sebelahan pelajaran anak-anak. Sinyalnya lebih bagus yang gitu. lebih bagus lagi. Lebih bagus lah ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dilanjutkan. Boleh. Belajar apa, Dek? Terbukanya akses di desa ini telah menjadi keharusan untuk memenuhi hak-hak mereka, warga negara Indonesia, atas jaringan internet yang sama dengan daerah lainnya tanpa terkecuali. Nah, bagaimana upaya Bakti Kominfo membuka akses internet di Matantimali? Sesaat lagi di Ekspedisi Bakti untuk Negeri. Di lereng Bukit Pegunungan Gawalise, proses pembangunan tower dilakukan. Inilah titik lokasi BTS untuk penguatan sinyal di Desa Matantimali. Tower setinggi 32 meter inilah yang nantinya menjadi harapan warga sekitar untuk mendapat sinyal internet yang lebih stabil. Sebagai bagian dari program Universal Service Obligation USO atau kewajiban pelayanan universal. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah atas dasar pelayanan, bukan bisnis atau komersil. Di sini saya bertemu dengan Pak Satrio, Project Manager Fiber Home, rekanan Bakti Kominfo dalam program pembangunan BTS. Pak Satrio inilah yang mengawal pembangunan 52 tower di lokasi blank spot di Kabupaten Sigi. Oke, sip. Pak Satrio, Ya, Pak izin Pak ya, selamat siang. Mbak. Saya sekaligus lihat nih tower yang dibangun di Matantimali ya Pak ya. Ya, benar. Jadi ini salah satu atau yang pertama nih Pak yang dibangun di Sigi atau Matantimali ini.
ini yang pertama berdiri towernya dan kebetulan berada di Kabupaten Sigi. Ini itu kan sudah ketemu nih Pak titiknya di sini dibangun. Sebelumnya Bapak apakah juga mencari titik itu ada prosesnya Pak? Iya, jadi sebenarnya pertama itu kita dapat nominal dari Bakti dan Kominfo sendiri. Jadi Kominfo daerah memberikan nominal-nominal desa yang target mereka dibangun BTS tower ini. Lalu dari tim planning kita, mereka study desktop, mereka pelajari nomnya itu, mereka taruh titik-titiknya, lalu ada tim yang datang untuk survei macam-macam ya, dari letak lahannya apa sesuai apa enggak. Kadang-kadang kan kita taruh nom itu bisa aja tahu-tahu di pinggir sungai atau di pinggir jurang. Kita cari aktualnya, lalu setelah disurvei kita report, lalu tim acquisition masuk. Ini akan bisa menghasilkan sinyal 4G gitu ya Pak, ya. Jadi bisa digunakan. Nah, untuk menghasilkan sinyal 4G yang bisa dipakai masyarakat itu berarti harus ada peran apa lagi nih Pak? Apakah cukup membangun tower atau harus ada mungkin siapa yang harus ambil peran nantinya lagi gitu? Ya, itu tergantung kontraknya antara Bakti Kominfo dengan operator-operator yang ada. Jadi kita tinggal tunggu nih ya operator-operator swasta ini siapa yang mau memanfaatkan BTS ini yang sudah dibangun. Tak hanya terkenal dengan hasil tani jagung dan coklatnya, Matanti Mali juga dikenal dengan bentang alamnya yang cantik. Daerah ini menjadi salah satu lokasi wisata para layang yang telah mendunia. Para layang Matanti Mali yang berada di Desa Wayu ini juga menjadi ajang latihan bagi para atlet Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pada hari ini melakukan latihan terbang rutinnya. Ini ngomongin soal infrastruktur yang mendukung nih, jalan, internet itu. Apakah sudah memenuhi untuk kebutuhan warga ataupun teman-teman para layang di sini atau ada yang bisa dikasih kritikan atau masukan? Iya. Meskipun sudah ada tower di atas itu, tetapi belum maksimal. Ya. Padahal kita, komunitas para layang ini sangat membutuhkan yang namanya jaringan internet. Pertama tentunya untuk weather forecast. Ya, kita butuh cuaca, informasi cuaca, perkiraan cuaca, angin, termasuk awan. Kemudian untuk reservasi tamu-tamu yang mau datang di tandem atau terbang solo. Dulu kita kejuaraan tahun 2016, pre-World Cup di sini. Itu orang-orang asing protes tuh. Ya harusnya hasil terbangnya udah diupdate malam itu, tapi nggak bisa terupdate. Mereka mau lihat dan mau mengabarkan teman-temannya di luar bahwa mereka hari ini sampai di final, sampai gol ada enggak. Tetapi karena kendala internet, waktu itu mereka agak sedikit susah ya untuk kesal ya. Update kesal. Iya, karena mereka nggak bisa melihat hasil terbang hari ini. Jadi harapan kedepannya untuk Matanti Mali mungkin dan Sigi itu apa? Tentunya kita berharap kepada pemerintah khususnya ya yang berkaitan dengan telekomunikasi internet ini agar internet desa yang digadang-gadang itu seharusnya sudah sampai ke desa dan harus mengakses seluruh kepentingan masyarakat ya, termasuk kami yang bekerja di komunitas para layang ini. Menikmati pemandangan pegunungan Gawalise pasti terasa lebih indah dan menantang saat terbang. Dan untungnya ada pilot tandem para layang di sini. Nah ini dia site para layang Matanti Mali yang disebut-sebut sebagai salah satu site para layang terbaik di Asia. Kenapa yang terbaik? Bisa dilihat kan di belakang. Ada kota, pemandangan juga ada bukit, lalu kita bisa terbang sambil melihat laut. Tapi ada satu kekurangan di sini yaitu sinyal internet masih kurang stabil. Kita masih susah untuk mengakses internet, apalagi wisatawan untuk mengakses sosial media. Nah, sepertinya sudah siap-siap teman-teman para layang untuk terjun. Saya mau coba tandem dengan salah satu pilot para layang di sini. Lokasi wisata ini juga menyediakan fasilitas tandem bagi Anda yang bernyali. Tentu pilot yang terbang adalah pilot berpengalaman yang berlisensi. Dan bahkan mereka juga merangkap sebagai atlet para layang. Sebelum terbang, penumpang wajib memakai helm. Kemudian dipastikan seluruh alat pengaman telah terpasang. Dan jika sudah siap, barulah kita take off. Take off, landing, monitor. Cek radio 1, 2, 3. Saya sampai di Robin, landing.
Asgap, ya. Persiapan ini Sensasi melihat pegunungan Gawalise dari udara terasa sangat berbeda. Angin pegunungan langsung terasa dingin dan tentunya goyangan parasut terasa sungguh menebarkan. Durasi terbang di Mata Antimali cukup panjang. Tapi awas, jika tidak kuat, perut pasti akan terasa mual. Dari atas terlihat beberapa titik tower BTS yang sebelumnya telah terpasang di kaki gunung. Lokasinya memang cukup jauh dari desa Mata Antimali, maka wajar jika sinyal internet tak sampai ke atas gunung. Selain pepohonan yang masih cukup lebat, pemandangan di bawah didominasi hamparan sawah dan lapangan rumput warga. Dan juga terlihat hamparan lautan di Teluk Palu. Tak berlebihan rasanya jika lokasi para layang ini disebut sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Pengalaman terbang di Mata Antimali menutup perjalanan kami kali ini. Pembangunan tower BTS menjadi harapan bagi pemerataan akses informasi sehingga dapat melahirkan kesempatan yang sama terhadap warga desa dan para generasi muda untuk bersaing dalam kemajuan ekonomi, digitalisasi dan juga pendidikan. Selanjutnya, tim ekspedisi Sulawesi Tengah akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Donggala, menjadi saksi bakti membangun negeri dalam sebuah ekspedisi menuju Indonesia digital.